Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat bonsai semua? Semoga kalian semua diberikan kelancaran dimanapun Anda berada. Kembali di channel Jizi Official Bonsai bersama saya Tommy Setiawan, channel yang selalu membahas mengenai seputar dunia bonsai. Ya, hari ini saya akan kembali melakukan cek bahan seperti biasanya. Jadi kegiatan saya hari ini, saya ingin melihat program sancang yang saya program dengan cara pecah pucuk sancang. Nah, seperti apa perkembangannya? Di depan saya ini sudah ada hasil sungkupan pucuk sancang yang 2 minggu yang lalu saya bentuk ya. Seperti apa hasilnya? Mari kita langsung lihat ya sobat bonsai. Oke sobat bonsai, ini dia hasil dari program 2 minggu yang lalu, yang mana pucuk sancangnya ini saya mencoba pecah menjadi 3 bagian. Sebetulnya saya inginnya 4, cuman kondisi dari pucuk sancangnya ini juga yang masih terlalu kecil, jadi saya tidak bisa memaksakan untuk menjadi 4 bagian, dan hanya berhasil saya pecah menjadi 3 bagian saja. Nah, ini hasilnya untuk usia 2 minggu. Untuk perkembangan pucuknya sendiri, ini bisa kita lihat ya, daunnya sudah mulai tumbuh. Artinya ini ada tanda-tanda kehidupan. Untuk kedepannya bahan sancang ekstrim dengan metode cara pecah pucuknya. Berarti sobat bonsai, program yang saya lakukan ini atau cara yang saya lakukan ini, saya yakin ini sudah benar ya. Hanya saja untuk kelemahannya di sini, pada saat kita melakukan pembentukan supaya bentuknya terlihat ekstrim, cara menekuknya ini memang harus hati-hati ya. Ini banyak ya, kita lihat di sini nih, di bagian bawahnya ini masih banyak yang sedikit ada yang patah, tapi tidak masalah. Berarti dengan cara ini memang harus diperlukan kehati-hatian dalam membentuknya ya. Buat sobat bonsai yang masih pemula, bisa dicoba membentuk bonsai sancang dengan gaya ekstrim seperti ini ya, dengan cara pecah pucuknya ya, dibelah pucuk menjadi beberapa bagian, lalu ditekuk ya pucuknya yang sudah kita belah. Nah, oke, selanjutnya mungkin saya akan juga memperlihatkan salah satu bahan sancang saya lagi, yang sebelumnya saya budidaya dengan cara cangkok, tapi untuk cangkoknya kali ini sedikit lebih berbeda. Mari sobat bonsai. Oke sobat bonsai, kita jalan ke samping rumah dulu untuk melihat perkembangan hasil cangkok yang saya lakukan di bahan sancang saya. Ini dia bahan sancang saya yang masih kecil, sudah saya cangkok, dan ini rencananya hanya untuk saya program sebagai bahan bonsai sancang mini ya, atau small, ukuran small. Nah, ini dia perkembangannya. Untuk dari akarnya ini sudah mulai tumbuh dengan baik ya, sudah menjalar dengan baik. Hanya saja ini masih muda ya, mudah sekali. Untuk yang di bagian atas, coba kita lihat dulu lebih dekat. Untuk di bagian yang atas ini akarnya masih kurang banyak ya, jadi saya harus lebih bersabar lagi untuk memanennya, karena di bagian atasnya ini akarnya masih kurang ya. Jadi saya takut nantinya pada saat panen ditanam tidak begitu subur nanti pada saat ditanam. Jadi
saya urungkan dulu untuk memanennya. Tapi kalau untuk di bagian bawah ini sudah bisa sebenarnya dipanen ya, karena akarnya sudah siap ini. Nah, perlu saya jelaskan. Jadi untuk bahan yang satu ini saya mencangkoknya dengan cara pecah batang, tapi tidak menembus ya untuk di bagian batangnya, tapi hanya saya pecah di bagian pinggir-pinggirnya saja, di bagian sisinya. Jadi saya pecah menjadi 6 bagian kalau tidak salah kemarin itu ya, sekitar 1 bulan yang lalu ya, kalau tidak salah 1 bulan yang lalu. Ini saya pecah di bagian sisi-sisinya. Jadi kenapa saya pecah di samping sisi di bagian pinggir-pinggirnya? Ini supaya juga nantinya juga agar batangnya di bagian bawah ini ya batang yang ada di bagian bawahnya nanti bisa terlihat membengkak ya. Jadi akarnya juga terlihat proporsinya pas ya. Begitu sobat bonsai. Jadi sebenarnya banyak metode ya atau cara yang bisa kita lakukan untuk budidaya bahan bonsai ya. Di antaranya kalau dengan cangkok macam-macam juga ya caranya, ada beberapa cara. Jadi ada cara cangkok seperti pada umumnya, hanya dengan mengerat bagian kulit kambiumnya, membersihkan kulit kambiumnya di keliling batangnya ini, kemudian langsung ditempel dengan media tanam dan dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa atau sejenisnya. Yang penting bisa tertutup ya, itu juga bisa dilakukan. Kemudian ada juga dengan cara cangkok angin ya. Cangkok angin maksudnya cangkok angin ini tidak menggunakan media tanam sama sekali ya. Jadi hanya mengandalkan pertumbuhannya itu, akarnya pertumbuhannya itu dibantu dengan angin saja, tidak menggunakan media tanam. Biasanya itu digunakan untuk mencangkok ini ya, semacam jenis bahan bonsai beringin ya. Biasanya sangat mudah sekali untuk dicangkok angin untuk jenis bahan beringin. Nah, kalau untuk sancang sendiri saya belum pernah mencoba untuk mencoba dengan cara metode cangkok angin ya. Yang saya lakukan hanya seperti ini. Hanya saya pecah di bagian sampingnya dan tidak saya pecah di bagian tengahnya sampai menembus. Nah, jadi cara ini yang saya gunakan pada bahan bonsai saya ini, yaitu bahan bonsai sancang. Untuk ukurannya nanti mungkin sebagai bonsai mini ya. Baik sobat bonsai, saya rasa kegiatan saya hari ini hanya sebatas berbagi pengalaman saja ya. Untuk itu mungkin buat sobat bonsai semua yang ingin memiliki banyak bahan bonsai bisa melakukan budidaya dengan cara cangkok seperti yang saya lakukan ini, dan juga metode yang awal tadi yang saya sebutkan, metode cara membuat sancang dengan gaya ekstrim sudah saya sebutkan tadi di awal video tadi, yaitu dengan cara memecah atau membelah pucuk dari sancang ya. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Oke, sobat bonsai, saya rasa video ini hanya cukup sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat dan tetap semangat untuk selalu menciptakan karya seni bonsai. Saya Tommy Setiawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam bonsai.